Dalam suatu anime, ada anime di mana karakter utama keren atau lucu tapi memiliki kisah masa lalu yang sedih. Nah, di video kali ini kami akan merangkum 10 anime di mana karakter utama keren atau lucu tapi memiliki kisah masa lalu yang sedih. Apa saja animenya? Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dulu ya, biar channel ini dikenal banyak orang dan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Berikut 10 anime di mana karakter utama keren atau lucu tapi memiliki kisah masa lalu yang sedih versi Kairunime. Utawa Rerumono. Seorang pria misterius ditemukan terluka di dalam hutan oleh seorang gadis bernama Eruru. Dia mengalami lupa ingatan dan akhirnya dibawalah ia ke kediaman Eruru. Di desa tempat tinggal Eruru, semua orang memiliki telinga dan ekor. Namun orang ini tidak memilikinya dan hanya menyisakan sebuah topeng yang tak dapat dilepas dari wajahnya. Karena ia mengalami lupa ingatan, akhirnya ia diberi nama Hakuoro. Setelah menjadi bagian dari penduduk desa, sebuah revolusi untuk melawan kaisar terjadi dan Hakuoro harus melakukan sesuatu untuk menyelamatkan penduduk desa sekaligus mencari informasi mengenai masa lalunya. Suka-suka. Judul anime ini sebenarnya sangat panjang, tapi disingkat menjadi Suka-suka. Bercerita mengenai karakter Willem Ness, seorang protagonis generik seri anime yang ternyata adalah satu-satunya manusia yang selamat dari peristiwa World's End 500 tahun yang lalu. Secara ajaib, Willem selamat dan menjadi bagian dari dunia baru yang tidak ada manusianya sama sekali. Willem kemudian mengambil pekerjaan sebagai pengawas senjata rahasia militer. Apa yang dia tidak duga adalah senjata militer tersebut. Grisaya no Kajitsu. Kazami Yuji adalah seorang agen rahasia yang menginginkan kehidupan sekolah biasa. Di Akademi Mihama adalah tempat dirinya menjalankan kehidupan sampingan itu. Di sana ia bertemu 5 orang gadis yang memiliki masa lalu yang cukup kelam. Yuji ingin menyelamatkan mereka dari ingatan masa lalu yang menghantui mereka. Karena ia berjanji pada gurunya bahwa jangan sampai mati sebelum menyelamatkan 5 prajurit di medan perang. Mampukah Yuji menyelamatkan mereka? Lalu bagaimana keadaan Yuji sekarang? Noragami. Yato adalah dewa tak terkenal yang tidak memiliki kuil. Sebagai dewa yang nganggur, dia memasang iklan-iklan di toilet dan kamar mandi umum. Yato menawarkan jasa untuk membantu menyelesaikan berbagai macam masalah hanya dengan imbalan uang receh 5 yen atau sekitar 600 rupiah. Hiyori, seorang gadis pelajar SMA yang hampir tewas dalam kecelakaan lalu lintas, dia berhasil diselamatkan Yato. Meski hal itu menyebabkan Hiyori menjadi hanyo, yaitu orang yang dapat melepaskan jiwa dari tubuhnya. Bungo Stray Dog. Nakajima Atsushi diusir dari panti asuhan. Sekarang ia tidak memiliki tempat tinggal. Saat sedang di tepi sungai, ia melihat seorang pria yang mencoba bunuh diri. Nakajima pun menyelamatkan pria itu yang ternyata adalah agen detektif khusus. Pria itu bernama Dazai Osamu.
seorang yang memiliki kekuatan supernatural dan bertugas menyelesaikan kasus-kasus yang terlalu berbahaya untuk ditangani polisi atau militer. Pertemuan Nakajima dengan Dazai membuatnya terlibat dengan berbagai kasus berbahaya. Lima, Black Bullet. Black Bullet adalah salah satu anime terbaik yang dirilis tahun 2014 lalu. Black Bullet ini menceritakan kisah Satomi Rentaro, merupakan karakter utama serta perlawanan umat manusia melawan monster Gastri yang mengancam peradaban manusia. Suatu ketika segerombolan Gastri menghancurkan pemukiman Satomi Rentaro. Satomi Rentaro yang sejak kecil hanyalah seorang anak biasa melihat gadis kecil di dalam bangunan yang akan dimangsa Gastri, memutuskan untuk berlari menolong gadis kecil tersebut. Namun naas dia kehilangan tangan kanannya, kaki kanan, dan mata kirinya. Dalam keadaan sekarat, Dr. Moroto Sumire mengoperasi tubuhnya menggantikan bagian tubuhnya yang hilang dengan varanium. Itu menjadi awal kisah perjuangan melawan Gastri. Empat, Goblin Slayer. Onna Shinkan merupakan seorang petualang pemula dan juga merupakan seorang priestess. Ia diajak oleh sekelompok petualang lainnya untuk ikut membasmi para goblin. Sebagai seorang pemula, Shinkan merasa gugup dan ketakutan untuk ikut memburu goblin. Namun di sisi lain, ia juga tidak mau mengecewakan kelompoknya yang sudah mau mengajaknya. Saat mereka berada di sebuah goa tempat tinggal goblin, mereka pun mendapati sebuah masalah besar, di mana mereka terkepung oleh gerombolan goblin. Teman-teman Shinkan pun mendapatkan serangan yang berbahaya. 2 dari mereka meninggal dan 1 dari mereka diculik para goblin dan dijadikan budak seks. Tinggal Shinkanlah yang tersisa. Saat hidup, Shinkan mulai terancam. Di saat itulah muncul seorang yang gagah berani membasmi para goblin tanpa ampun. Dia adalah Goblin Slayer. Shinkan pun bergabung dengannya untuk membasmi semua para goblin. Tiga, God Eater. Seri anime God Eater mengambil kisah di game pertama. Dikisahkan bahwa di masa depan bumi porak-poranda akibat kemunculan makhluk misterius bernama Aragami. Kemunculan Aragami dengan segala bahaya yang dimilikinya ini mengancam kehidupan manusia dan organisme lain di bumi. Untuk melawan ancaman bahaya dari para Aragami tersebut, dibentuklah sebuah unit khusus bernama Fenrir. Fenrir merupakan sebuah unit yang mendirikan sebuah fasilitas untuk menampung manusia yang bertahan hidup dari serangan Aragami dan hidup di tempat yang lebih aman. Selain itu, untuk melawan balik para Aragami, Fenrir juga memiliki pasukan khusus bernama God Eater yang memiliki senjata andalan bernama God Arts untuk mengalahkan Aragami yang tak bisa diserang oleh persenjataan apapun selain God Arts. Lenka Utsugi, protagonis dari seri anime ini, adalah seorang yang bertahan hidup dari serangan Aragami. Untuk membalaskan dendam kepada para monster tersebut, ia pun membulatkan tekad untuk mengenakan God Arts dan menjadi seorang God Eater. Namun akibat ambisinya yang kuat untuk melawan Aragami, ia sempat membuat masalah di kantor Fenrir cabang timur jauh dengan turun ke medan pertempuran yang bukan seharusnya ia jalani. Di medan pertempuran, ia membuktikan bahwa dirinya adalah seorang new type God Eater yang bisa membawa harapan bagi umat manusia di tengah ancaman Aragami.
Rokudena Shimajutsuko Shuto Akashic Records. Anime ini bercerita tentang seorang pemalas bernama Glenn Radars yang ditugaskan untuk menjadi guru pendamping di sebuah akademi sihir setelah seorang guru tiba-tiba menghilang. Di hari pertama mengajar, Glenn sudah terlambat masuk kelas, bahkan menyuruh murid-muridnya untuk belajar sihir sendiri, sedangkan Glenn justru menghabiskan waktu dengan bermalas-malasan. Tingkah malas Glenn akhirnya membuat seorang putri bangsawan bernama Sistine yang merupakan siswa akademi sihir tidak bisa menahan emosinya sehingga menantang Glenn dalam duel sihir. Tidak disangka Glenn dikalahkan dengan mudah. Namun saat akademi sihir diserang oleh kelompok teroris, Glenn akhirnya menunjukkan kemampuan sesungguhnya untuk melindungi para siswa di akademi sihir. Satu, Trickster. Tahun ini 2030, klub detektif anak berkumpul di bawah pengawasan detektif misterius Akechi Kogoro. Kelompok detektif ini telah memecahkan kasus kecil maupun kasus besar dengan keterampilan unik yang dimiliki masing-masing. Suatu hari, seorang anggota klub, Hanazaki Kensuke, bertemu dengan Kobayashi Yoshio, seorang anak yang tak bisa mati karena terkena efek dari kabut yang tak teridentifikasi. Anak ini rindu akan kematian dan enggan bersosial dengan orang lain. Karena tertarik dengannya, Hanazaki mengajaknya untuk bergabung dengan klub detektif anak. Pertemuan keduanya adalah awal dari takdir yang menghubungkan mereka bersama Akechi Kogoro dan penjahat terbesar era ini yang dijuluki Shimuga 20. Nah, itulah list 10 anime di mana karakter utama keren atau lucu tapi memiliki kisah masa lalu yang sedih versi Kairunime. Jika ada anime lainnya yang ingin kamu tambahkan, langsung tulis aja ya di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton video Kairunime. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa cuci tangan dan di rumah aja ya.